Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harmoni. Apa kabar hari ini? Kita hari ini akan berbincang tentang kehidupan kita yang ibarat sebuah lari maraton. Kehidupan kita memang seperti kita analogikan seperti lari maraton. Kenapa demikian? Karena memang perjalanan hidup kita cukup panjang yang menuntut kita untuk bisa mencurahkan segala macam jenis energi kita, baik fisik, baik batin, baik spiritual. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan misi kita sebagai manusia. Kalau saya ibaratkan lari maraton, tentunya ada start, ada finish. Startnya apa? Startnya saat kita dilahirkan sebagai manusia. Saat itu adalah misi kita. Garis start kita sudah dimulai. Dan ketika kita nanti finish, garis finish kita apa? Garis finish kita adalah saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, untuk mempertanggungjawabkan segala macam jenis perjalanan kita yang kita lakukan. Baik tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita, dan seluruh yang kita lakukan, saat itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas itu. Kenapa maraton? Lagi-lagi dalam perjalanannya dari mulai start saat kita dilahirkan hingga kita nanti finish, maka saat itulah semua perjalanan kita akan dipenuhi dengan berbagai macam drama kehidupan. Drama kehidupan apa? Drama kehidupan dari godaan setan yang terkutuk, dari segala macam jenis kemalasan yang ada dalam diri kita, dari jenis segala macam tingkah laku kita, perkataan dan perbuatan yang semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban atas itu. Apakah itu mudah? Tentunya tidak. Karena dalam perjalanannya tentunya kita diminta untuk konsisten. Konsisten untuk apa? Konsisten untuk menjaga misi utama kita dalam garis finish nanti akan seperti apa. Apa misi kita sebagai manusia? Surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berkata bahwasannya aku menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi misi kita sebagai manusia dari mulai garis start sampai garis finish adalah untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam bentuk apa? Ibadah dalam bentuk ritual. Kalau yang muslim, kita sebagai seorang muslim adalah beribadah, sholat, zakat, puasa, rukun iman, rukun Islam kita jalankan dengan sebaik mungkin. Itulah bagian dari kewajiban kita secara spiritual, secara ritual. Dan satu lagi adalah perbuatan baik kita, tingkah laku kita. Misi kita sebagai manusia dalam bentuk beribadah selain ritual adalah kita menunaikan kewajiban kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin adalah saat kita menjadi berkah untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Menjadi berkah untuk seluruh lingkungan. Menjadi berkah untuk kehidupan yang kita jalani. Keberadaan kita menebar manfaat. Keberadaan kita memberikan manfaat yang besar. Jadi tugas kita apa? Tugas kita adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai garis finish kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas misi utama kita untuk apa? Untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ritual, ibadah yang bersifat sosial. Lantas perjalanannya apakah mudah? Lagi-lagi tadi saya katakan tidak mudah. Ada satu godaan yang memang datang, yang memang menjadi mutlak akan datang kepada kita. Apa itu? Godaan setan yang terkutuk tentunya. Godaan iblis yang memang sejak awal ketika diusir dari surga sana, iblis berjanji. Berjanji untuk menggoda kita, berjanji untuk dapat menyelewengkan kita, untuk dapat menyingkirkan kita dari garis finish yang mulus, garis finish yang sempurna. Bahkan meminta kita untuk menyingkir dari jalur, membuat potongan-potongan jalur, berbuat curang atas segala macam jenis perjalanan maraton kita. Setan berjanji dalam surat Al-A'raf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan berjanji bahwasannya aku akan datangi manusia, aku akan menggoda manusia, aku akan mengganggu manusia,
akan membisikkan keburukan-keburukan bagi manusia. Dari mana? Wa min aimanihim wa min khalfihim. Mereka akan datang dari mana? Mereka akan min baini aidihim, dari depan. Mereka datang dari mana? Mereka akan datang dari belakang. Mereka datang dari mana? An aimanihim, dari kanan. Mereka akan datang dari mana? Wa anasyama'ilihim. Wa min baini aidihim, dari depan. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang mengutip dari Abdullah bin Abbas, dikatakan bahwasannya datang dari depan, min baini aidihim, adalah manusia dibuat untuk bisa ragu atas kehidupan akhirat. Di depan kita ada kehidupan akhirat, tapi manusia dibuat terganggu atas itu, dibuat ragu atas itu, dibuat samar atas pandangan-pandangan yang ada di depan, dibuat tertutup mata kita, tertutup pandangan kita dari pandangan visi untuk bisa menjadikan hidup kita bagian dari perjalanan untuk menuju akhirat nanti. Sengaja datang dari depan, menutup mata kita, membuat kita ragu, membuat kita tidak bisa melihat, membuat kita melupakan atas segala macam tujuan hidup kita untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat nanti. Wa min khalfihim, dari belakang. Apa yang dibuat oleh setan? Manusia dibuat cinta kepada dunia. Kalau Abdullah bin Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir seperti itu. Dibuat cinta pada dunia. Kita ditarik ke belakang. Kita diminta untuk melihat selalu ke belakang. Kita diminta untuk selalu melupakan yang di akhirat. Kita selalu diiming-imingkan dengan sesuatu yang di belakang kita. Kehidupan dunia. Lupa atas tujuan visi ke depan kita seperti apa. Kita dibuat pusing dengan urusan-urusan yang membuat kita melupakan visi kita ke depannya seperti apa. Itu sebuah hal yang memang akan membuat maraton kita penuh dengan tantangan. Dari kanan setan akan datang. Kita dibuat samar atas segala macam jenis urusan agama. Urusan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau setan tidak bisa untuk menggoda kita untuk berbuat keburukan, setan juga akan mungkin sudah menyerah untuk kita, udah nggak apa-apa berbuat baik. Tetapi setan memberikan bumbu. Bumbu apa? Berbuat baik diselipi dengan ria. Berbuat baik diselipi dengan sombong. Berbuat baik diselipi dengan segala macam urusan-urusan yang merusak perbuatan baik kita. Samar atas kehidupan dunia. Membuat kita mungkin melakukan kebaikan, tetapi dibumbui dengan perbuatan buruk atau yang merusak amal kita, merusak keikhlasan kita. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah setan datang dari kiri. Setan datang dari kiri. Apa makna setan datang dari kiri? Kita gandrung dengan kehidupan dunia yang menyesatkan kita. Apakah kehidupan dunia itu buruk? Tidak. Kalau dunia itu kita gunakan untuk menjadi bekal kebaikan. Tetapi kita dibuat untuk berbuat keburukan terus dengan tangan kiri atau dengan datang dari kiri kita. Setan tidak akan pernah berhenti untuk kita, ayo membujuk kita terus-menerus untuk berbuat keburukan. Karena itu adalah memang visi mereka, misi mereka yang mereka janjikan. Lagi-lagi setan akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Segala penjuru akan datang pada kita. Dari mulai kita bangun, bahkan tidur pun kita akan diganggu oleh setan. Tidak akan pernah lepas itu. Bahkan mungkin akan datang dalam mimpi kita. Itu pun sebuah hal yang sangat mungkin untuk mereka datang itu dalam mimpi bahkan. Maka menutup hari, membuka hari dengan ingat pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Membuka hari dengan rasa syukur, menutup hari dengan rasa syukur. Membuka hari dengan mengingat Allah SWT, berdoa agar kita diberikan keistiqomahan, konsistensi untuk melakukan kebaikan. Dan menutup hari dengan beristighfar, dengan meminta ampun atas kesalahan yang mungkin terjadi saat kita menjalani hari-hari kita. Kalau itu kita lakukan konsisten, maka setan akan tertutup pintunya untuk mengganggu kita. Tidak bisa mengganggu kita dari depan, tidak bisa mengganggu kita dari belakang, tidak bisa mengganggu kita dari kanan ataupun dari kiri. Dalam narasi itu, tidak tercantum setan akan datang dari atas ataupun dari bawah. Kenapa? Lagi-lagi, Abdullah bin Abbas
menuturkan adalah bahwasannya setan tidak akan datang dari atas, karena atas itu adalah dianalogikan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Datangnya rahmat dari Allah, datangnya hidayah dari Allah, datangnya segala macam petunjuk dari Allah akan membuat kita kebal dari godaan setan yang terkutuk, godaan iblis pada kita. Artinya apa? Kalau kita berpegang teguh pada tali yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpegang teguh untuk menjaga apa yang telah Allah perintahkan pada kita, maka setan tidak akan mengganggu pada kita. Setan akan tertutup jalannya dari atas kalau kita berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak akan datang dari bawah. Kenapa setan tidak akan datang dari bawah? Karena memang saat kita kembali kepada tanah, artinya apa? Kita di dalam liang kubur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai tugas setan untuk kita. Setan tidak lagi mengganggu pada kita. Artinya apa? Bahwa adalah lambang atau analogi bahwa saja selesai misi setan pada kita kalau kita sudah menyatu dengan tanah dalam liang kubur menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas setan selesai saat itu, kita dimintakan untuk mempertanggungjawabkan pada akhirnya timbangan kebaikan dan keburukan kita mana yang lebih berat. Kita dimintakan tanggung jawab atas itu. Selesai tugas setan pada kita. Dan juga selesai tentunya tugas kita untuk maraton. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apakah kita akan menjadi hamba yang memang dirindukan untuk menghuni tempat yang sudah disediakan untuk mereka yang beriman, beramal soleh, bertakwa, ataukah kita akan ditempatkan di tempat yang sebaliknya, tempat yang paling buruk. Semuanya ada pada kita. Semoga kita menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Dan terhindar dari namanya su'ul khotimah tentunya. Dengan apa? Menjaga istiqomah atau konsistensi kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ritual, ibadah sosial. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk menjalankan ibadah ritual plus kita menjadi rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi lingkungan, rahmat bagi umat manusia yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Harmoni, hidup sekali hiduplah penuh arti, hidup sekali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.